Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di pertemuan kelima dengan saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077 kelas 5C PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis tematik. Apa itu pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang menyediakan ke dalam pelaksanaan kurikulum. Ia memberikan kesempatan kepada yang sangat banyak kepada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan, sehingga memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik ini, pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS disebut dengan pendekatan interdisiplin. 2. Program pembelajaran tematik disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Dalam pendekatan ini, lebih menekankan keterlibatan langsung siswa pada proses pembelajaran. 3. Pembelajaran ini mengharapkan siswa dapat memiliki perubahan tingkah laku yang lebih memahami masalah yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Guru harus mengemas proses pembelajaran IPS dengan lingkungan sekitar atau pengalaman siswa yang ada unsur-unsur konseptualnya menjadi proses pembelajaran yang lebih efektif. Pada pembelajaran IPS berbasis tematik ini, siswa harus aktif baik individu maupun dengan kelompok mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ruang lingkup pembelajaran IPS ini dibagi dari cabang ilmu-ilmu sosial. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Cabang ilmu-ilmu IPS terbagi menjadi 8. Yang pertama, sosiologi, 2 sejarah, 3 geografi, 4 ekonomi, 5 sejarah, 6 politik, 7 hukum, dan yang ke-8 adalah budaya. Nilai-nilai utama yang ada dalam pembelajaran PPK yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Pada proses implementasi pendidikan karakter atau PPK yang diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS tentunya bertujuan untuk membentuk sikap siswa terutama nilai moral siswa. Selanjutnya, ekopedagogik. Apa itu? Gerakan pemikiran sebagai bagian dari pedagogi kritis atau critical pedagogik. Ekopedagogik muncul sebagai reaksi terhadap praktik pendidikan yang selama ini muncul di sekolah-sekolahan. Ekopedagogik ini dilandasi oleh paradigma modern. Nah, dalam pembelajaran IPS, dalam konteks ekopedagogik, kurikulum pembelajaran IPS harus dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi atau kondisi lingkungan setempat, budaya sekolah atau budaya sekitar, latar belakang siswa, dan mengangkat isu-isu lingkungan yang ada di daerah setempat. Ekopedagogik sebagai pedagogi kritis telah mendapatkan tempat dalam kurikulum sebagai sebuah tindakan praktis. Contohnya, pada materi kebudayaan, guru dapat mengembangkan isu mengenai kebudayaan setempat yang meliputi tradisi daerah atau adat istiadat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik. Salah satu tujuan pembelajaran IPS itu adalah membekali siswa dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupannya, serta memanfaatkan potensi yang ada di sekitar siswa sebagai sumber pelajaran IPS. Pembelajaran IPS mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam materi agar pembelajaran lebih bermakna dan untuk melestarikan serta mewarisi nilai-nilai tersebut ke generasi berikutnya. Pewarisan nilai-nilai ini untuk upaya mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi. Nilai yang bersifat abstrak dimasukkan ke dalam aspek afektif yang dapat ditransferkan melalui sikap-sikap afektif ketika pembelajaran IPS berlangsung
sehingga nilai-nilai tersebut melekat pada siswa. Nilai-nilai abstrak yang terdapat dalam kearifan lokal seperti religius, kebersamaan atau solidaritas sosial, musyawarah, kepatuhan, gotong royong, saling menghormati, hidup rukun, peka terhadap lingkungan, dan kreativitas ekonomi. Pada nilai yang bersifat konkret dimasukkan dalam aspek kognitif yang ditransferkan melalui materi yang dapat memperluas pengetahuan siswa. Jadi pembelajaran IPS berbasis tematik ini, pembelajaran yang berdasarkan tema-tema dengan materi yang dikaitkan dengan keadaan sekitar, serta kearifan lokal yang dapat membangun nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga dapat menguatkan integritas sosial. Sehingga tujuan pembelajaran IPS agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dengan pengetahuan dasar yang berguna bagi dirinya dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya jabarkan pada pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.